Mabrur itu artinya diterima. Ya. Nah, saya kira mabrur ini juga tidak cukup hanya kita berdoa, tapi harus ada upaya. Ya. Jadi tidak bisa hanya upaya syariat saja disertai doa, tetapi ada upaya hakikat. Karena kalau syariat tadi ilmu dan amal, tapi kalau hakikat pemahaman dan keyakinan. Nah, kalau untuk pemahaman keyakinan ini nggak bisa hanya berdoa, tapi harus kita jalani gimana supaya bisa kita paham, belajar kita kepada yang ahlinya. Nah, karena itu ketika kita berangkat ke tanah suci, sebenarnya kalau saya melihat itu merupakan riyadhah, Pak. Riyadhah. Jadi secara syariatnya kita lakukan prosesi hajinya, tapi sebenarnya kita dalam rangka riyadhah, berlatih. Apa yang kita latih? Dua-duanya, syariat dan hakikat. Bagaimana kita bisa pahami itu adalah sebuah riyadhah ketika kita memahami makna yang terkandung dalam manasiknya. Contohnya, pertama kita sudah jelas ada niat. Ya, jelas kita ada niat untuk melaksanakan haji. Kalau melaksanakan haji secara syariat, niat kita tentu berangkat ke tanah suci dengan niat untuk melaksanakan ibadah ya, sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Tapi ketika kita niat untuk melaksanakan haji secara hakikat, berniat kita cari guru, berniat kita untuk mengamalkan, memahami. Mencari guru kita untuk bisa kita memahami, sehingga kita bertemu dengan orang yang bisa membimbing kita usul kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita memakai pakaian ihram. Ketika kita memakai pakaian ihram itu, ya kalau secara syariatnya memakai kain yang tidak berjahit dan melepaskan kain yang berjahit. Jadi mulai dari singlet, celana dalam, semua yang berjahit ya, dilepasin semua. Yang kita pakai cuman hanya 2 helai kain yang tidak berjahit. Yang satu menutup bagian bawah, yang satu menutup bagian atas. Nah, ini 2 helai kain. Nah, kalau ini sebentar. Kalau kita haji berangkat 8 Zulhijjah, kemudian malamnya, malam tanggal 9 Zulhijjah, malamnya tanggal 10 pagi, subuh kita melontar Jamratul Aqabah. Selesai melontar Jamratul Aqabah, tahallul awal. Maka selesailah pakai ihram, balik kita ke maktab, lalu kita ganti pakai ihram dengan pakaian biasa. Selesai. Jadi berapa itu? 2 hari 2 malam pakai ihramnya haji. Nggak lama, cuma sebentar saja. Tetapi makna dari ihram ini yang perlu kita pakai. Ya, makanya saya katakan sekali haji seumur hidup haji. Jadi sekali kita seumur hidup kita yang diwajibkan haji. Tapi walaupun sekali seumur hidup kita haji. Sekali kita berihram, seumur hidup berihram. Sekali tawaf, seumur hidup tawaf. Sekali sa'i, seumur hidup sa'i. Apa yang seumur hidupnya ya? Maknanya. Nah, jadi kalau pakaian kainnya itu cukup kita sekali saja waktu kita berhaji itu. Tapi maknanya ini yang kita pakai. Menanggalkan semua sifat kehambaan untuk memakai sifat ketuhanan. Nah, semua sifat kehambaan kita lepasin. Dan ini kita riyadhahkan. Nah, kita mulai pakai di situ gitu. Maka saya katakan haji itu riyadhah. Gitu. Berjuta-juta manusia yang datang ke sana, berjubel.
dari berbagai suku dan bangsa dengan warna kulit yang berbeda-beda. Ada yang putih bersih, ada sawo matang, ada hitam pekat, yang putih cuman gigi. Ada yang rambutnya lurus, ada yang keriting semua. Semua rambut keriting dari atas sampai bawah. Keriting semua. Nah, bagaimana kita menyikapi? Timbul kebencian apa tidak dengan orang-orang seperti itu? Nah, sedangkan kita ini lagi pakai ihram nih. Tanggalkan pakaian kehambaan, pakailah pakaian ketuhanan. Pakaian kehambaan, iri, dengki, benci, gitu ya. Kita lepasin semua. Nah, ketika kita pahami itu, tak ada rasa kebencian kepada siapapun. Nah, kenapa? Karena Allah itu bersifat rahim. Allah itu penyayang, sayang kepada semua makhluk Allah. Bisa nggak kita terapkan itu ketika melihat banyak orang, gitu ya? Timbul rasa sayang kepada mereka. Dan ini kita terapkan setelah sampai ke daerah nanti. Nah, begitu juga Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih. Nah, kita melihat ada orang kesasar, gitu ya. Mampu nggak kita memberi pertolongan? Ada orang misalnya butuh ya pertolongan, mungkin dia kehabisan belanja, mungkin dia kesasar, ya, dihadapkan ke kita, ya, sebanyak itu orang, kenapa kok nggak dihadapkan sama orang lain? Kok ke kita dihadapkan itu? Ya, ada orang kesasar, orang lain nggak ketemu. Nah, kita ketemu orang yang kesasar itu. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Mau nggak kita nolong orang ini? Nah, begitu juga misalnya naik bis, gitu ya. Naik bis kita sudah duduk enak-enak. Ada orang tua gantung-gantungan begini, gitu ya. Nah, bagaimana kita? Sanggup nggak kita mengorbankan punya kita tempat duduk, memberikan, mempersilahkan orang lain yang lebih pantas untuk duduk? Timbul rasa kasih sayang itu. Keluar dari haram itu, gitu ya, bejubel, ya. Dada kita bersentuhan dengan punggung orang di depan. Masya Allah. Kadang-kadang terinjak kaki kita oleh orang lain, sakit. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Sabar enggak? Gitu ya kan? Dimaafkan apa tidak? Kadang-kadang tak sikunya main. Nah, ini lagi pakai ihram nih. Jadi jangan hanya kain aja yang dipakai, maknanya itu kita lagi dilatih nih. Ya, kita pahami saja bahwa dia datang ke situ bukan sengaja minjak kaki kita, enggak. Langkah mahalnya bayar ongkosnya, datang-datang minjak kaki kita. Tapi coba pertanyakan, sebanyak itu orang, bejubel jutaan manusia, kenapa kok kaki kita yang terinjak? Punya orang lain kok enggak, gitu ya. Nah, ini merupakan riyadhah buat kita. Sanggup enggak kita memaafkan kesalahan orang seperti itu? Sanggup enggak kita bersabar? Nah, ini akan dibawa sampai ke daerah. Nah, sampai ke daerah, sampai seumur hidup kita pakai. Suka memaafkan kesalahan orang, suka menolong orang lain, suka kita untuk menaruh sayang kepada siapapun, tidak ada kebencian. Nah, kalau ini yang kita pakai, ya insya Allah mabrur itu, Pak. Nah, jadi bukan hanya sekedar kita pakai kain, lalu kemudian kita tawaf, kita udah selesai. Nah, itu mah istilahnya apa ya? Kalau boleh dikatakan latihan lah, peragaan. Ya, peragaan. Makanya sebaiknya kita pahami dulu. Pahami dulu sebelum kita berangkat, kita pahami dulu maknanya sehingga kita bisa terapkan di situ, berlatih di situ. Jadi jangan hanya berbangga kita karena sudah berangkat ke tanah suci, lalu kemudian pakai ihram di situ. Padahal maknanya kita tidak pakai itu.
Akhirnya haji secara syariat sah, tetapi maknanya tak terpakai oleh kita. Nah, kalau makna tak terpakai, khawatirnya mabrurnya nggak dapat, Pak. Nah, itu yang pertama. Jadi haji itu adalah semacam riyadhah, berlatih. Nah, supaya kita bisa menjadi yang lebih baik dari sebelumnya itu. Nah, kenapa harus 2 helai kain? Secara syariatnya kan menutup bagian bawah 1 helai, yang 1 helai lagi menutup bagian atas. Maknanya apa? Zahir batin. Kalau bagus di luar, mesti bagus juga di dalam. Dimaafkan zahirnya sampai ke hati dimaafkan, jangan diungkit-ungkit lagi gitu. Kesalahan orang itu gitu. Ini enggak, sudah salaman, tahu besok diungkit lagi, besok diungkit lagi. Kadang-kadang sudah sekian tahun yang lalu masih teringat lagi, diungkit lagi. Nah. Jadi artinya apa? Zahir batin. Bersih zahir, bersih batin. Kalau kita memberi, kita secara zahirnya nolong orang, batinnya ikhlas. Nah, maka ikhlas itu ya susah Bapak Ibu ya. Jadi menyangkut masalah hati gitu ya. Nah, itu jadi melambangkan zahir dan batinnya itu. Nah, setelah kita pakai ihram, lalu kemudian berangkatlah kita ke Arafah tadi. Ya, berangkat ke Arafah, kalau ada yang berangkatnya pagi, ada yang tengah hari gitu ya. Yang penting ya maghrib kita sudah berada di Arafah. Kita berada di Arafah, lalu kemudian kita ya melaksanakan amaliyah ibadah di sana. Tanggal 9-nya kita wukuf. Wukufnya itu ya pertama kita mendengarkan khutbah wukuf. Nasihat. Artinya apa? Nasihat guru diikuti, nasihat mursyid dituruti. Itu kan khutbah wukuf. Syariatnya di sana, mendengarkan khutbah hukum. Secara hakikatnya apa? Nasihat guru diikuti. Bukan hanya didengar, tapi dilaksanakan. Ya, nasihatnya diikuti, fatwanya dilakukan. Kemudian apa? Doa wukuf. Nah, doa wukuf kita minta ke Allah. Nah, jadi makanya kita berusaha untuk belajar, kemudian kita minta supaya diberikan pemahaman dan pengetahuan. Lalu Bapak Ibu, ya saya sering sampaikan kepada para jamaah, kan ada tahun ini juga ada beberapa orang jamaah yang berangkat ke Tanah Suci. Jadi saya sarankan bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah pengamal TKN, ya, perbanyak zikir khafi. Ya, selesai mendengarkan khutbah wukuf, biasanya ada doa wukuf, nanti dipimpin oleh TPI-nya, atau nanti kalau sudah TPI biasanya itu ada dipimpin oleh satu pemimpin KBIH, kalau yang ikut KBIH itu ya. Nah, ikuti saja, tapi setelah itu ya coba cari tempat ya yang tidak dilalu lalang orang, laksanakan ibadah zikir. Mulai jaharnya, kemudian khafinya. Nah, khafinya diperbanyak di situ. Zikir khafi yang diperbanyak. Kemudian kalau sempat khataman gitu ya. Nah, zikir ampusiahnya dipakai. Nah, di samping itu amalannya, di samping itu duduk di kajian. Nah, di situ pentingnya kajian itu. Jadi bukan sekedar beramal, tapi duduk di kajian. Mana duduk di kajian? Siapa diri kita? Ya. Nah, setelah kita pahami kaji, ya sebelum kita berangkat sudah paham kaji dulu. Jadi saya bilang bapak-bapak yang sudah selesai tasawuf 2, ya, pahami kajian itu. Duduk di kajian. Nah, hilangkan dirimu, isbatkan Allah. La ilaha illallah. Maka la ilaha illallah itu nafi isbat.
menafikan segala apa yang ada pada hamba, mengisbatkan hanya kepada Allah semata. Hilangkan dirimu. Dan kalau kamu sudah bisa duduk di situ, nah itu pakai seumur hidup, itulah pakaianmu. Dan insya Allah itu jadi tumpangan mati nanti. Jadi hidup sampai mati itu jadi pakaian. Itu yang dikatakan hidup yang akan dipakai, mati yang akan ditompang. Laksanakan itu. Nah kemudian Bapak Ibu, nah setelah kita wukuf itu artinya kita berhenti ke Allah. Kalau wukuf di Arafah kan kita berhenti di padang Arafah. Bagi orang yang sakit itu biasanya dilaksanakan safari wukuf. Diantar sama ambulan, mungkin berhenti agak 15 menit, kemudian dibawa lagi ke rumah sakit. Nah, sebab wukuf itu rukun. Kalau nggak wukuf nggak jadi haji. Walaupun sudah kita lakukan berbagai macam ibadah di situ, tapi kalau tidak wukuf nggak haji, nggak. Al-Hajjul Arafah. Haji itu kalau sudah ke Arafah. Nah, haji dalam pengertian hakikat itu artinya nyampai kita ke Allah. Ya, makanya saya katakan tadi, haji secara syariat berdasarkan ilmu dan amal, haji secara hakikat berdasarkan pemahaman dan keyakinan. Kalau nggak paham, nggak yakin gimana? Nggak sampai. Begitu juga kalau nggak ada ilmu, nggak diamalkan, ya nggak jadi haji. Ya, dua-duanya, haji secara syariat ilmu dan amal, haji secara hakikat pemahaman dan keyakinan. Nah, untuk mendapatkan pemahaman dan keyakinan kan boleh saja di tempat kita, di daerah sebelum kita berangkat ke tanah suci. Nah makanya sebaiknya dipahami, diyakini dulu, baru kita berangkat ke prakteknya. Gitu. Nah setelah kita sampai ya, pemahaman, kita haji secara hakikat, secara syariatnya kita sudah wukuf di situ. Lalu apa yang kita lakukan di sana? Nah setelah selesai berangkatlah kita ke Muzdalifah. Apa yang kita lakukan di Muzdalifah? Ngambil batu, ya. Ngambil batu di situ. Untuk apa? Melontar nanti di Mina. Nah, jadi bisa saja kita belum haji secara hakikat, tetapi kita sudah haji secara syariatnya. Di sana ngambil batu benar, Pak. Ya, ambil batu, kita diperlihatkan, begitulah situasinya. Beratapkan langit, berlantaikan bumi. Tak ada tenda, nggak ada tempat berteduh. Nah, kira-kira disitulah lepas. Ya. Tak ada tempat bergantung, tak ada tempat kita berharap, hanya kepada Allah semata-mata. Kan di situ kan gambarannya. Kalau gambaran syariatnya ya kira-kira padang mahsyar nanti seperti itu. Gambaran secara hakikat itu apa? Lepas semua. Enggak ada atap, enggak ada tikar, enggak. Beratapkan langit, berlantaikan bumi. Lepas semua. Nah bagaimana, mampu nggak kita melepaskan semua itu? Ya, bergantung hanya kepada Allah semata. Ambil batu itu. Apa batu? Nah, kalau di sana batu benaran, makanya hati-hati juga ngambil batu di sana. Jangan setiap yang keras itu batu, Pak. Tai onta juga kalau udah kering keras juga itu. Nah, kalau itu digunakan melontar nggak sah nanti lontarnya. Artinya apa? Mana batu? Zikir hafi, ismu zat. Ya. Nah kalau nggak punya itu gimana melontarnya? Sebab apa? Sebab orang sudah berada di puncak, kan sudah wukuf kan berada di puncak. Kalau sudah berada di puncak hanya ada dua pilihan, bertahan atau turun. Nah, bertahan di puncak atau turun ke bawah. Sangat rentan untuk turun. Kenapa? Godaan itu luar biasa. Seperti kayu dirimba,
semakin tinggi kayu dirimba, semakin deras merasakan angin. Cobalah kayu dirimba itu semakin kencang, dia merasakan derasnya angin. Tapi rumput-rumput di bawah enggak kena angin, enggak. Semakin kita sudah sampai ke puncak, ujiannya semakin deras. Nah, kuat-kuat pegangan. Makanya ambil batu. Sampailah kita ke Mina, lempar. Ya, Bismillahi Allahu Akbar rajman lisyayatin. Ini isyarat. Isyarat apa? Kita kalau sudah sampai di puncak, godaan banyak, Pak. Entah godaan jabatan, duit, harta, ya, tahta, wanita, dan lain sebagainya lah. Nah, dalam situasi seperti itu, sebab iblis itu memang sengaja diciptakan Allah untuk menggoda. Ya, untuk menggoda. Maka diabadikan dalam Al-Quran apa yang pernah dikatakan iblis dulu. Fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim fala tajidu aktsarum syakirin. Ya Allah, karena engkau telah mengutus saya, kata iblis, saya akan duduk di tengah jalanmu yang lurus itu. Saya akan goda Adam itu sampai ke anak cucunya hingga hari kiamat. Saya akan goda mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Pada akhirnya hanya sedikit yang selamat. Sedikit yang bersyukur. Sedikit yang selamat. Siapa yang selamat? Yang dekat dengan Allah. Kenapa? Karena iblis itu nggak pernah takut dengan manusia. Yang dia takutkan cuman Allah. Nah, kalau manusianya dekat dengan Allah, maka iblisnya menjauh. Tapi kalau manusianya jauh dari Allah, maka iblisnya yang mendekat. Nah, sedangkan kita selalu diincar oleh iblis untuk digoda. Nah, cari alat untuk melempar. Kalau di sana batu kerikil, sampai di Mina kita isyaratkan Bismillahirrahmanirrahim lisyayatin. Nah, katanya menghindar dari godaan setan tadi. Nah, di sini mana kerikilnya? Nah, cara melontarnya bagaimana? Kerikilnya ismuzat. Nah, ini kan di sini, di hati kita ini ismuzat. Nah, kalau nggak tahu cara melontarnya gimana mau melontarnya? Nah, begitu ada godaan, kembalikan ke Allah. Lempar dengan zikir, ingat kita kepada Allah. Maka ismuzat atau zikir dalam hati itu ibarat melontar tadi. Nah, setelah kita lakukan itu, ya, kita pakai itu terus, ya. Dalam hidup kita pakai. Pulanglah kita ke Mekah. Nah, ibaratnya kita pulang ke tanah air. Pulang ke Mekah, lakukan tawaf ifadah. Apa tawaf itu? Tawaf itu keliling Ka'bah. Ka'bah itu berada posisi sebelah kiri. Kita muter. Nah, muter. Apa itu muter? Perjalanan tanpa ujung. Artinya apa? Jalani kehidupan di lini manapun kita berada, tetapi harus selalu dalam poros ketuhanan. Silakan jadi pegawai yang ingat kepada Allah. Silakan jadi petani yang ingat kepada Allah. Silakan jadi pedagang yang ingat kepada Allah. Makanya di lini manapun kita berada, selalu berada di poros ketuhanan. Ingat hati kepada Allah. Nah, selama hidup. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu, ya, ini artinya kita pakai. Nah, setelah kita tawaf, lalu kemudian kita sa'i. Kita laksanakan sa'i. Apa itu sa'i? Nah, lari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Ya, Safa Marwah, Marwah Safa. Start dari Safa, berakhir di Marwah. Apa itu? Nah, kalau di sana kan ya ada Safa, ada tempatnya. Jadi sebelah sana Masjidil Haram, di sini Ka'bahnya, sebelah sananya itu ada Safa, Marwahnya. Gitu ya.
Nggak lama, nggak kira-kira 1 jam atau 2 jam paling lama itu selesai. Gitu ya. Nah, tapi maknanya ini yang membuat mabrur itu kan dari maknanya itu tadi. Ya, jadi lari-lari. Apa itu berlari-lari? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Berlari-larilah kamu menghindar dari kejahatan. Ya. Sekecil apapun kejahatan itu, lari menghindar. Dan berlari-larilah kamu untuk mengejar kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu. Maka disebutkan dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfirah. Bersegeralah kamu memohon ampun kepada Tuhanmu. Segera. Berlari-lari menghindar dari kejahatan. Dan bersegeralah kamu meminta surganya. Surganya itu seluas langit dan bumi. Artinya banyak betul kesempatan untuk berbuat baik. Itu kan surga seluas langit dan bumi. Artinya kesempatan berbuat baik itu banyak sekali. Maka berlari-lari kita mengejar kebaikan. Entah bersedekah sebekah kurma, bersedekah seteguk air putih gitu ya. Ya, terserah dari segi apapun kita bisa berbuat baik. Maka saya katakan ya tempoh hari nggak usah mikirin sudah berapa banyak pahala yang sudah kita kumpulin, nggak usah. Kenapa? Karena kita nggak tahu Pak. Cari pahala gampang, tapi hilangnya gampang juga. Gitu. Senyum aja dapat pahala. Gitu. Ya. Tetapi berpikirlah ya bagaimana kita berbuat baik sebanyak-banyaknya, itu saja. Nggak usah mikirin pahalanya. Pikirin kita berbuat baik sebanyak-banyaknya. Dari segi apapun kita bisa berbuat baik.